Ya, mari kita terus jangan bosan untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita, agar kita, saudara-saudara kita yang hari ini ada di masa kita dan juga anak cucu kita, terbebas dari cipta sejarah negatif dari kaum Balawi. Saya yakin Ustaz Yunus Romli itu tidak mengarang, tapi dia mendapatkan cerita itu dari Balawi, karena orang kita itu ya, orang kita itu tidak akan bisa itu untuk berbohong mengarang seperti itu. Ustaz Yunus Romli itu walaupun Kibin, dia bangsa kita, bangsa besar, orang mulia, dia itu orang Jawa kan. Nah, jadi nggak mungkin dia bohong itu untuk berani mengarang cerita fiktif begitu. Saya yakin itu cerita dari Balawi, diceritakan pada dia tanpa daya kritik yang memadai, dia kemudian sampaikan pada orang lain. Itu levelnya kalau di grup WA, orang yang selalu nge-share apa yang di-share orang lain, kemudian dia komen marah-marah tanpa dia mau lihat isinya itu. Beritanya nggak dilihat, tapi dikasih itu judul sama yang ngirim itu, dengan judul yang membawa emosi, dia marah-marah dulu tanpa dia baca itu isinya. Nah, itu levelnya begitu Ustaz Yunus Romli itu. Tapi walaupun bagaimana, dia lebih mulia dari 1000 Balawi. Jadi Ustaz Yunus Romli lebih mulia dari 1000 Balawi. Ustaz Wafi itu mungkin 750 dari Balawi. Dia lebih mulia dari 750 Balawi. Ustaz Wafi itu. Kalau kayak Kang Mas Rifki ini 1 juta Balawi. Alhamdulillah, amin. Orang Yaman itu tidak ada yang tahu sebenarnya mereka ini dari mana. Tiba-tiba mengaku di abad 9 datang dari Basrah, katanya pada tahun 317 Hijriah, dan ini tidak terverifikasi. Mereka itu datang ke Tarim sekitar abad ke-8 akhir. Jadi abad 8 akhir itu mereka itu baru datang di Tarim. Kemudian pada abad ke-9 mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Setelah datang di Tarim. Ya. Berarti ada jarak sekitar 100 tahun ya, dari pertama kali mereka datang di Tarim dengan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi. Kurang lebih seperti itu. Berarti ketika mereka pertama kali datang ke Tarim, itu mereka tidak mendeklarasikan diri sebagai zuriyah Nabi ya? Ya, karena mereka belum mempunyai otoritas. Jadi mereka bentuk dulu otoritas, nyari kibin-kibin dulu. Mereka deket-deketin ulama di sana, kemudian tebar pesona. Setelah itu punya jamaah, punya pendukung, baru klaim. Nah, akhirnya putra-putri para ulama-ulama besar yang ada di Yaman itu lama-kelamaan banyak itu yang kemudian mempercayai ya, persis apa yang dilakukan hari ini, infiltrasi ke Lirboyo, infiltrasi ke Sidogiri, ke Sarang, ke tokoh-tokoh semacam itulah. Kemudian ada jadi ewu pakewu karena udah kenal dan lain sebagainya. Nah, itu semacam itu yang terjadi di masa lalu itu. Nah, kemudian pada abad selanjutnya, abad 10 itu mulai kuat mereka. Karena apa? Perlawanan dari orang-orang Tarim sangat lemah. Karena mereka itu sedang berada dalam konflik horizontal antar sesama suku, antara Al-Qu'aiti dengan Al-Kathiri. Al-Qu'aiti ini dari cabang dari Al-Yafi'i. Mereka ini saling memperebutkan kekuasaan politik di Tarim sehingga tidak memiliki kewaspadaan nasional.
terhadap adanya sekelompok orang yang mengaku turun nabi, merebut otoritas spiritual yang akhirnya lambat laun akan kemudian lebih lebih kuat daripada otoritas politik itu sendiri, karena ruqyah itu langsung berhubungan dengan masyarakat luas yang mempunyai kesadaran spiritual, sehingga lama-kelamaan tokoh-tokoh politik pun itu karena ada persaingan antara keluarga Al-Qu'aiti dan Al-Kathiri, itu saling membutuhkan jamaahnya para kabib-kabib ini. Akhirnya ya mereka demi politik mereka, bagaimana caranya ini kabib-kabib yang punya jamaah mendukung mereka. Akhirnya boro-boro untuk meneliti nasab yang mereka secara politik membutuhkan dukungan dari para kabib-kabib ini, persis seperti sekarang ini begitu. Iya. Tapi kan ketika mereka pertama kali mendeklarasikan diri sebagai zuriat Nabi itu sudah ada penolakan dari masyarakat Tarim setempat kan, Yai? Iya, ada ulama-ulama kan, ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu Ali As-Sakran memprasastikan adanya penolakan itu dalam kitabnya itu, bahwa orang-orang hasud, orang-orang iri dengki, orang-orang yang pembegal nasab itu tidak mempercayai nasab kami, dan itu jadi ini sejarah berulang ya. Yang tidak terulang itu kekalahan orang Tarim tidak akan terulang di Nusantara, karena Nusantara akan menang. Orang Tarim boleh kalah, tapi orang Nusantara menang. Kenapa? Turunan raja-raja, turunan orang-orang besar di Nusantara ini yang menguasai Asia Tenggara. Lihat aja itu Kang Mas Rifki ganteng begitu kan, alhamdulillah, kacamatanya juga. Nah, yang itu Kang Mas di Tarim itu kan dia ada di abad 9. Pengakuan bagaimana supaya pengakuannya kan di abad 9 tuh. Bagaimana supaya orang-orang yang ada di abad 9 ini dari keluarga besar Al-Kathiri, misalnya dari politikusnya Al-Qu'aiti, kemudian dari ulamanya Bafadol misalnya, kemudian Ba'zid, kan itu keluarga ulama di Tarim. Gimana supaya mereka bisa menunjukkan? Caranya adalah dengan dibikin sejarah bahwa dulu leluhur kamu Bafadol ini murid daripada leluhur kami. Jadi diciptakan orang tokoh yang tidak ada di masa lalu dari keluarga Bafadol. Itu sudah saya tulis dalam Minhajun Nasabin. Cara itu? Iya, salah satu caranya keluarga Bafadol bisa ditundukkan di abad 9 karena dibikinkan satu tokoh yang namanya Bafadol juga. Misalnya kan yang terkenal itu kakaknya, dia bikinin adiknya. Padahal adiknya ini nggak ada yang namanya Bafadol juga. Nah, kemudian dikatakan Bafadol ini adalah murid daripada Habib Anu pada abad ke-6, pada abad ke-5. Nah, karena sebagai murid, berarti kamu yang ada sekarang bersama kita harus menghormati kita. Itu masih mending ada yang Kang Mas dijadikannya sebagai murid atau sebagai guru. Ada juga yang disebutkan sejarah palsunya sebagai budak. Jadi di abad 9-10 mereka membuat sejarah-sejarah bahwa beberapa klan yang ada di Tarim itu dulu masa lalunya adalah budak daripada leluhur kami, kemudian diperdekakan oleh leluhur kami. Jadi Anda harus menghormati kami karena Anda ini bisa merdeka karena leluhur kami. Nah, itu terjadi di Tarim itu. Jadi orang 3 suku, saya lupa tuh nama sukunya 3 itu, yang dulu dikatakan dalam sejarah palsu itu sebagai budak, itu kalau lebaran mereka tidak akan
datang ke keluarga mereka dulu, tapi akan datang ke Habib-Habib ini sebagai tanda terima kasih atas kemerdekaan yang zaman dulu kakek mereka budak diperdekakan oleh Balawi. Padahal itu ceritanya fiktif. Iya, iya. Tidak ada kisah itu, tapi dibikin kisahnya oleh Balawi itu. Nah ini yang begini. Persis dengan yang di Indonesia itu ya. Polanya. Kalau yang di Indonesia untuk perbudakan kan tidak ada ya, belum mendengar gitu. Yang ada itu narasinya bahwa kalau leluhur kami tidak datang, kalian menyembah pohon, tidak merdeka. ya kan? Indonesia tidak Begitu. merdeka. Tapi kalau untuk misalnya suku Madura, misalnya suku Jawa, suku Sunda, dulunya adalah anak buah leluhur kami, nggak ada itu. Tapi karena mereka sama ya. Secara substansi sama. Indonesia substansinya sama. Kalau bukan Habib, gitu kan? Itu kan genetik. Jadi begini juga nih. Ini mungkin orang-orang Yaman aja belum ada kesadaran secara penuh. Misal Al-Qatiri itu kan ada sisa-sisa artefak daripada kerajaan mereka. Nah hari ini yang saya dengar itu sisa-sisa kesultanan, gedungnya itu dikuasai Balawi dengan narasi bahwa dulu yang membangun itu sumbangan terbesarnya dari Balawi. Itu ada dalam bukunya. Akhirnya Al-Qatiri yang ada sekarang ini, oh iya tuh ada sejarahnya katanya, bahwa yang nyumbang adalah dari golongan Balawi. Padahal tidak terjadi. Nah, ini yang apa namanya harus diwaspadai oleh bangsa kita. Ini jangan sampai sejarah-sejarah palsu yang diciptakan itu yang dianggap remeh-temeh oleh kita, padahal untuk masa depan itu sangat berarti untuk anak cucu kita. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Kang Mas. Mbah Hasyim Asy'ari itu katanya punya 3 guru Balawi. Itu ditulis buku-buku yang masuk ISBN, bahkan ditulis oleh penulis-penulis PBNU, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari punya guru namanya Habib Alwi Asegaf di Mekah. Kemudian Habib Husain Al-Habsyi di Mekah. Punya juga guru namanya Hasan Al-Attas. Ini adalah berita hoak. Tetapi karena sumber daya dari sejarawan kita minim metodologi sejarah, setiap mendapatkan narasi kemudian itu dianggap benar. Itu mulai dari tahun 2018 itu udah masuk ke buku-buku tentang biografi Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu mempunyai guru di Mekah 3 dari Balawi, 1 Hasan Al-Attas, 2 Husain Al-Habsyi, dan Alwi Asegaf. Padahal kalau kita telusuri di dalam sejarahnya itu tidak ada Mbah Hasyim itu sumber primer ketika Mbah Hasyim masih hidup. Kemudian Mbah Hasyim mengatakan saya di Mekah itu berguru kepada Hasan Al-Attas, Husain Al-Habsyi, kemudian siapa satunya lagi, Alwi Asegaf. Itu tidak ada. Bahkan sumber-sumber primer yang ditulis oleh anaknya Mbah Hasyim sendiri yang dikarang 1948, kan Mbah Hasyim wafat itu 1947. Kemudian anaknya namanya Abdul Karim Hasyim Nafiqah, itu menggunakan nama pena Akar Hanaf. Nah, Akar Hanaf ini menulis siapa guru-gurunya Mbah Hasyim. Tidak ada Balawi-Balawi. Tidak ada Balawi-Balawi itu. Kemudian apa namanya itu tahun 1978 ada dari Lasem penulis namanya Haidar.
menulis tentang biografi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Itu daripada Syekh Zaini Dahlan di Mekah. Ketika Wahabi itu begitu membahayakan, kemudian pindah kakeknya ke Jawa, tinggal di Lasem, kemudian meninggal di Lasem, namanya Syekh Sayyid Haidar Dahlan. Nah, mencatat bahwa gurunya Syekh Nawawi, gurunya Mbah Hasim itu adalah Syekh Nawawi At-Tanara. Nah, siapa ini Syekh Haidar? Syekh Haidar ini murid dari Mbah Hasim Asy'ari. Dia lahir 1919, kemudian Mbah Hasim wafat 1947. Jadi umurnya ketika dia menulis tahun 1978 itu biografi daripada Syekh Nawawi Tanara, di dalamnya juga membahas tentang Syekh Hasim Asy'ari, itu beliau sudah dewasa dan beliau satu kurun hidup dengan Syekh Hasim Asy'ari karena mondoknya di Tebu Ireng. Ini Syekh Haidar ini. Nah, itu adalah sumber primer atau sumber sekunder berdasarkan sumber primer, yaitu Mbah Hasim Asy'ari yang menyatakan gurunya adalah Syekh Nawawi Tanara diantaranya. Kemudian tadi yang Akhar Hanaf itu anak daripada Syekh Hasim Asy'ari, menulis buku judulnya Kiai Haji Hasim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia. Itu hanya 1 tahun dari kematian Syekh Hasim Asy'ari. Menyebutkan guru-guru Syekh Hasim Asy'ari, tapi tidak ada menyebutkan Balawi sebagai guru Mbah Hasim Asy'ari. Lalu berita tentang bahwa Mbah Hasim Asy'ari punya guru Balawi itu dari mana? Saya telusuri, ternyata dari Balawi. Tahun 1970 sekian, ada seorang Balawi namanya Asad Shihab. Dia menulis dalam bahasa Arab 50 halaman. Di dalamnya itu, di situ dia katakan siapa guru-guru Mbah Hasim Asy'ari, di antaranya Balawi 3. 1 Hasan Al-Attas yang ada di Mekah katanya. Yang kedua adalah Husain Al-Habsyi. Ketiga adalah dia ini sudah wafat terlebih dahulu. Nah, kemudian dari mulai 1970 ketika Asad Sahabi ini mengarang, dia orang Indonesia. Iya. Ketika dia mengarang tentang kisah hidup Mbah Hasim Asy'ari, maka dari situlah penulis-penulis Indonesia memasukkan nama Balawi sebagai guru daripada Mbah Hasim Asy'ari tanpa referensi. Saya lihat di dalam kitabnya Asad Sahabi itu, judulnya adalah Al-Allamah Syekh Hasim Asy'ari. Itu bahasa Arab, 50 halaman. Ternyata dia menyampaikan guru-guru Mbah Hasim dari Balawi itu tanpa referensi sama sekali. Nah, ini infiltrasi dan cipta sejarah yang dilakukan oleh Habib Balawi di masa lalu di Tarim itu terjadi juga dengan menyangkol-nyangkolkan tokoh-tokoh besar di Indonesia mempunyai guru dari Balawi. Kalau tidak jadi guru, jadi murid. Nggak ada yang jadi budak, itu belum nih saya temukan. Tapi kalau di Yaman itu banyak yang dijadikan budak nih. Jadi sekarang ada suku-suku di Yaman tuh. Agar ini orang-orang masa sekarangnya ini sama dia hormat, disebutlah dulunya adalah sebagai budak. Akhirnya orang-orang yang ada sekarang ini merasa dirinya, oh dulu kita harus orang tuanya berkhidmat, sekarang juga kita harus berkhidmat. Nah, kalau dari keluarga besar seperti Mbah Fadal Ba'dzib itu yang ditulis sebagai murid daripada Balawi, akhirnya orang-orang sekarangnya juga merasa, oh saya juga harus menghormati Balawi karena dulu kakek saya, leluhur saya, keluarga saya adalah murid daripada Balawi. Ya, Iman. Tentang guru Kiai Haji Hasim Asy'ari itu, saya pernah nonton video Habib Novel. Itu
Habib Novel Solo, itu dia menampilkan kitab berbahasa Arabi dan di dalamnya itu ada nama Habib sebagai salah satu gurunya, begitu ya. Pernah Ya, coba nanti belum ya? periksa. Belum. Nanti saya Karena kita yang kita telusuri itu buku-buku yang kita bisa akses, baik buku lama maupun buku baru. Saya belum menemukan itu. Oh. Apa ada itu? nanti saya kirimkan link videonya. Oke. Tapi juga sudah saya dokumentasikan sih di buku induk. Sudah saya transkrip, sudah saya screenshot dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya video itu dia take down, itu masih ada dokumentasinya lah. Kemudian saya tadi mau melanjutkan yang tentang kalau di Yaman atau Hadramaut itu kan ada beberapa suku yang dijadikan sejarahnya diciptakan secara palsu sebagai Buddha. Nah, di Indonesia ini tadi melanjutkan tadi, maksud saya persis itu adalah narasi di mana Klan Habib Alwi itu mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, Indonesia masih kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak akan merdeka. Nah, itu secara indirect atau secara implisit mengatakan bahwa Indonesia masih akan dijajah dan menjadi budak Belanda kalau bukan karena jasa dari Habib-Habib. Nah, kira-kira itu kan ada ekuivalensi dengan cipta sejarah palsu terhadap suku-suku di Padahal mereka yang menjadikan penjajah itu bisa lama untuk menguasai Indonesia pada saat itu. Nah, itulah yang kita harus waspada, melek sejarah, kibin-kibin kapan tobatnya, supaya membaca ini bukunya Kamas Rifki, bukunya Gus Aziz Jazuli, bukunya Pak Menahem Ali yang nanti akan dilaunching pada 25 Desember, bukunya Gus Aziz juga mungkin sehari dua hari lagi. Ini perlu untuk dibaca oleh kita semua agar clandestin dari Habib Alwi ini diwaspadai bersama. Ya, cerita dari Yaimat tentang penciptaan sejarah palsu, kemudian penciptaan sejarah palsu terhadap suku-suku Hadramaut atau Yaman itu menarik gitu, untuk mungkin nanti kita bisa tuliskan gitu ya. Yang ini lagi lucu ya, itu pembagian nasab. Itu pembagian nasab terjadi di Tarim itu. Jadi orang-orang yang asli dari Tarim, dari keluarga-keluarga itu dibagi-bagi oleh Balawi. Kamu keturunan sahabat Nabi ini, kamu keturunan Abu Bakar, kamu keturunan Umar, kamu keturunan Al-Ansori, kayak Syekh Khatib itu. Syekh Khatib yang dikatakan sebagai pengarang kitab Al-Jawrus Safaf itu dinisbatkan ke Al-Ansori karena di abad 10, abad 11 itu banyak keluarga Al-Khatib. Nah, di abad 9 diciptakan tokoh namanya Al-Khatib yang menulis sejarah daripada keluarga Balawi, sehingga keluarga Al-Khatib yang ada di ayat 10-11 itu, wah, ada dari marga kita dulu Al-Khatib yang menulis sejarah Balawi. Nah, di situ mereka merasa bersalah kalau tidak mengikuti daripada leluhurnya masa lalu itu, padahal sosoknya fiktif, tidak ada. Al-Khatib itu nggak ada. Nah, ini luar biasa itu. Iya, itu. Jadi boleh saya masuk ya, atau Yai mau lanjutkan? Boleh. Ya, menciptakan sejarah palsu bahwa Balwi itu guru dari suatu suku atau suatu kelompok itu kan terjadi juga di Indonesia. Umpamanya salah satu yang beberapa yang saya ingat ya, bahwa Mbah Soleh Darat itu gurunya adalah Habib. Makamnya ditemukan oleh Lutfi bin Yahya, itu kan ada beritanya itu. Ini makam Habib, gurunya adalah Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ini adalah gurunya Mbah Dahlan Muhammadiyah dan Mbah Hasyim Asy'ari.
Nah itu kan ada kemiripan, bukan kemiripan ya, mungkin kesamaan meskipun secara tidak langsung ya mengatakan demikian. Kemudian Ya tentang makanya untuk pemerhati-pemerhati sejarah di Indonesia atau pecinta-pecinta ulama di Indonesia itu harus hati-hati menerima sejarah yang datang dari Balawi. Tentang guru-guru dari tokoh-tokoh kita, jangan dikutip mentah-mentah, diteliti dan dipelajari, gunakan metodologi historis, gunakan heuristik, gunakan kritisasi sumber, gunakan interpretasi sumber, validasi, verifikasi, sehingga kita tidak terjebak oleh cipta sejarah Balawi. Seperti tadi contoh daripada guru-guru Mbah Hasim, itu tidak terverifikasi sumber-sumber yang sezaman dengan Mbah Hasim Asy'ari sendiri. Dan mungkin besok saya juga akan catat supaya rapi kalau ngomong ini. Saya kalau ngomong sebenarnya tidak terlalu rapi seperti dalam tulisan, Kang Mas. ya sama. Cuma karena ini dibutuhkan, akhirnya saya banyak ngomong. Padahal saya tidak terlalu jago bicara dengan sistematis. Berbeda ketika saya menulis. Tetapi karena ini dibutuhkan, sekali lagi saya mau ngomong ini walaupun saya tidak terlalu suka bicara sebenarnya, tapi saya sukanya menulis. Tetapi demi kebutuhan saya bisa-bisakan cara bicara itu. Ya Iman, Nanti mungkin besok akan saya tulis. Itu dengan tulisan yang sederhana, mudah dipahami, dengan referensi yang valid tentang betulkah Mbah Hasyim Asy'ari mempunyai guru-guru dari Balawi. Ya Iman, ini saya nambahin satu lagi. Tadi kan ada sejarah di Hadramaut atau Yaman itu ya, istana apa yang Bafadol atau istana Al-Qatiri. Itu diklaim yang menyumbang terbesar adalah Habib Alwi. Nah di padanannya di Indonesia itu adalah ada sebuah tulisan, walaupun itu dalam bentuk website ya, yang mengatakan bahwa Ibu Rizik Syihab itu menyumbang berapa gitu, banyak gitu loh ya, terhadap pendirian Nahdlatul Ulama. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada video Habib yang ini loh, yang mengaku memalsukan makam di Sunan Bonang itu loh ya, siapa namanya itu, lupa saya namanya. Itu dia berceramah, Bagil. Iya Bagil, itu Husain Bagil ya. Dia berceramah bahwa mbahnya itu nyumbang terhadap pendirian NU. Itu ada videonya itu. Kira-kira sama lah untuk mengklaim jasa, kemudian supaya dihormati dan seterusnya itu. Kalau nyumbang-nyumbang yang bentuk harta itu di NU itu, Kang Mas, jangan nyumbang yang besar. Nyumbang kelapa aja itu ada datanya. Oh, itu ada datanya. Sumbangan-sumbangan itu. Ada datanya. Sumbangan-sumbangan di NU itu ada datanya, dibukukan, dan sangat rapi. Jadi kalau ada orang klaim dia pernah nyumbang besar untuk mengenai NU, itu akan gampang untuk dibantah. Karena saya pernah baca buku sejarah NU menyumbang 1 karung kelapa. Itu ditulis nama Haji Anu menyumbang 1 karung beras, ditulis. Itu dalam sejarah NU. Karena orang-orangnya kan orang-orang yang anti Belanda, yang tidak mempunyai akses dari proyek-proyek Belanda. Mereka para petani, para pedagang, para kiai, para ulama, sehingga seperti PWILS sekarang untuk mengadakan acara muktamar misalnya, itu sumbangannya ya sumbangan yang dari kecil-kecil begitu, Kang Mas. Agar bisa terlenggara sebuah muktamar itu nyumbang, ada yang nyumbang sekian, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang emas, ada yang nyumbang kelapa saja, ada yang nyumbang beras saja, ada yang nyumbang ikan, ada yang nyumbang
tempe dan lain sebagainya ditulis itu, ada sejarahnya. Nah, jadi kalau Rizik Syihab mengatakan atau siapa ya yang mengatakan bahwa ibunya Rizik Syihab menyumbang, ibunya aja siapa namanya, bapaknya aja nggak ada yang kenal kan sejarahnya. Iya, jadi kita ini banyak sekarang termakan oleh narasi-narasi besar dari pengaku-pengaku sejarah, dan kita membacanya, memahaminya tanpa mempunyai daya kritik, sehingga kita gampang untuk dipengaruhi, gampang untuk disesatkan. Tetapi hari ini sistem cara berpikir kritis di dalam membaca sebuah sejarah itu sudah semakin suhro istifadah di tengah-tengah bangsa kita. Jadi apa saja itu kemudian digunakan metodologi yang sama seperti saya menggunakan metodologi penelitian Nasabalawi. Contoh seperti kisah Mbah Khalil Bangkalan yang mengirimkan tongkat kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sampai diteliti sekarang dengan menggunakan siapa pembawa beritanya. Mulai kapan keluar cerita itu? Kemudian adakah cerita lainnya yang sama yang bukan dari perawi itu? Ini mulai seperti itu. Nah, ini adalah sebuah peningkatan mutu daripada cara kita membaca sejarah dari bangsa-bangsa kita yang selama ini kita kurang kritis terhadap segala narasi-narasi yang diketengahkan dan dipersembahkan di hadapan kita. Kita makan apa adanya dengan bumbu-bumbu yang sangat menggiurkan, padahal isinya itu tidak enak kan. Tapi karena bumbunya luar biasa, disangkanya nikmat gitu. Nah, ini yang terjadi kan, Mas. Ya. Termasuk itu, saya belum memeriksa data ya. Tapi saya menginformasikan itu seperti Idrus Ramli itu pernah bikin video bahwa Habib Alwi menyumbang pendirian Muhammadiyah di Jakarta. Jadi yang begitu-begitu itu beredar, dinarasikan oleh Habib Alwi dan budak-budaknya itu. Saya yakin Ustaz Idrus Ramli itu tidak mengarang. Tapi dia mendapatkan cerita itu dari Balawi, karena orang kita itu orang kita itu tidak akan bisa itu untuk berbohong mengarang seperti itu. Bisa Islam itu walaupun kibin, dia bangsa kita, bangsa besar, orang mulia, dia itu orang Jawa kan. Nah, jadi nggak mungkin dia bohong itu untuk berani mengarang cerita fiktif begitu. Saya yakin itu cerita dari Balawi, diceritakan pada dia tanpa daya kritik yang memadai, dia kemudian sampaikan pada orang lain. Itu levelnya kalau di grup WA, orang yang selalu nge-share apa yang di-share orang lain, kemudian dia komen marah-marah tanpa dia mau lihat isinya itu. Beritanya nggak dilihat, tapi dikasih itu judul sama yang ngirim itu, dengan judul yang membawa emosi, dia marah-marah dulu tanpa dia baca itu isinya. Nah, itu levelnya begitu Ustaz Islam itu. Tapi walaupun bagaimana, dia lebih mulia dari 1000 Balawi. Jadi Ustaz Islam lebih mulia dari 1000 Balawi. Ustaz Wafi itu mungkin 750 dari Balawi. Dia lebih mulia dari 750 Balawi. Ustaz Wafi itu. Kalau kayak Kang Mas Rifki ini 1.000.000 Balawi. Alhamdulillah, amin. Kami akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan bikin podcast lagi, melanjutkan bedah buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW, JFGC 10500 versus GY 32613. Bagi teman-teman yang berminat berpartisipasi menyebarkan buku ini ke tokoh politik, artis, tokoh budaya, lintas agama, dan lain sebagainya dalam program Wakaf Season 2 ini, silakan transfer ke rekening
BSI, saya juga tidak hafal, saya cantumkan di layar serta di kolom deskripsi. Dengan satu eksemplar 100.000 plus ongkir 15.000, jadi total 115.000. Demikian. Ada penutup dari Yaiman? Ya, mari kita terus jangan bosan untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita agar kita, saudara-saudara kita yang hari ini ada di masa kita dan juga anak cucu kita terbebas dari cipta sejarah negatif dari kaum Balawi.